yang bersambung. Dan lantaran jenis dan sifat perawi yang digunakan tidak jelas, jadi kita tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Pak Dul si Jenderal Kancil. Kali ini Pak Dul akan membahas materi tentang hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Sebelum Pak Dul lanjut, alangkah baiknya jika kalian like, komen, share, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar Pak Dul semakin semangat update video-video terbaru untuk kalian. Langsung saja kita ke materi kita kali ini, yaitu hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal ini adalah hadis yang gugur di akhir sanadnya seseorang setelah tabi'i. Jadi yang gugur satu orang setelah tabi'i. Nah, bagaimana perwujudan hadis ini? Nah, perwujudan hadis mursal ini ialah perkataan tabi'i besar maupun kecil, ataupun perkataan sahabat kecil. Kecil di sini maksudnya dia usianya waktu itu masih kecil ya, masih anak-anak, yang menegaskan tentang apa yang telah dikatakan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW tanpa menerangkan dari sahabat mana berita itu diperolehnya. Nah, jadi dari sini yang digugurkan itu adalah sahabat yang menerima berita langsung dari Rasulullah, ini yang digugurkan dalam hadis mursal. Nah, misal perwujudannya bagaimana? Contohnya seperti ini. Misalkan ada perwujudan seperti ini, perkataan seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Kemudian ada juga fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan begini. Kemudian juga ada perwujudan seperti ini. Fa'ala sahabiyyu bihadrati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kada. Seorang sahabat mengerjakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Nah, ini tadi misal perwujudan dari hadis mursal. Nah, kemudian bagaimana pengklasifikasian hadis mursal ini? Nah, dalam hadis mursal yang digugurkan adalah sahabat. Jadi ingat di sini yang dalam hadis mursal ini juga adalah sahabat yang langsung menerima berita dari Rasulullah SAW. Sedangkan yang menggugurkan di sini adalah tabi'i ataupun sahabat yang waktu itu masih kecil. Nah, ditinjau dari segi siapa yang menggugurkan dan dari segi sifat penggugurannya, hadis mursal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mursal jali, yang kedua yaitu mursal sahabi, dan yang ketiga yaitu mursal khafi. Oke, yang pertama mursal jali. Mursal jali ini adalah yaitu bila pengguguran yang telah dilakukan oleh rawi, ya, jadi pengguguran yang dilakukan oleh rawi, dan rawi di sini adalah tabi'i, adalah jelas sekali dapat diketahui oleh umum bahwa orang yang menggugurkan ini tidak hidup sezaman dengan orang yang digugurkan yang mempunyai berita. Jadi sudah jelas sekali dan sudah sangat terang sekali kalau ini adalah hadis mursal. Jadi sudah diketahui, oh, yang meriwayatkan ini tidak hidup sezaman dengan si sahabat yang mempunyai berita, sehingga dia tidak bisa meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mursal sahabi. Nah, apa ini hadis mursal sahabi ini? Hadis mursal sahabi ini ialah uraian dari seorang sahabat tentang sesuatu yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya, dengan pengetahuan bahwa ia sendiri tidak menyaksikannya. Nah, karena pada ketika itu ia masih kecil atau belakangan masuknya ke dalam agama Islam. Jadi di sini yang meriwayatkan adalah sahabat, tapi dia tidak langsung melihat atau tidak langsung menerima hadis tersebut dari Nabi SAW. Dikarenakan saat itu dia masih anak-anak, masih kecil, ataupun mungkin dia masuk Islamnya belakangan atau terakhir mungkin. Nah, hadis mursal sahabi ini dianggap sahih. Kenapa? Karena pada dasarnya ia tidak meriwayatkan selain dari
dari sahabat. Jadi dia meriwayatkan hadis ini juga dari sahabat. Sedangkan para sahabat itu sudah dikenal seluruhnya adil. Nah, contohnya seperti hadis berikut. Nah, ini adalah contoh hadis mursal sahabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Atabah, dari Abdullah bin Abbas. Kata Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW keluar menuju Mekah pada tahun kemenangan dalam bulan Ramadan. Karena itu beliau berbuka puasa sampai ke Qadid. Lalu setelah beliau berbuka, kemudian orang-orang pun berbuka. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini adalah hadis mursal sahabi. Kenapa? Karena saat hadis ini diriwayatkan, Ibnu Abbas tidak ikut bepergian dengan Rasulullah. Nah, saat itu Ibnu Abbas berada di Mekah, berada di rumahnya bersama dengan kedua orang tuanya. Dan Ibnu Abbas mendapat berita ini atau mendapat berita tentang perjalanan ini dari sahabat lain yang saat itu memberitahu kepada Ibnu Abbas. Tapi dalam hadis ini dikatakan bahwa Ibnu Abbas langsung meriwayatkannya kepada Rasulullah. Jadi dia menggugurkan sahabat yang memberitahu berita ini kepada dia. Nah, ini adalah contoh dari hadis mursal sahabi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mursal khafi. Mursal khafi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'i, yang mana tabi'i tersebut atau tabi'i yang meriwayatkan ini hidup sezaman dengan sahabat. Dia hidup sezaman, tapi ia tidak pernah mendengar sebuah hadis pun daripadanya. Jadi dia tidak pernah mendengar hadis tersebut, tidak pernah menerima hadis tersebut, tapi dia hidup dengan sahabat tersebut. Namun dia tidak pernah mendengar hadis tersebut, tidak pernah menerima hadis tersebut. Maka inilah mursal khafi. Nah, hukum hadis mursal ini apa? Nah, hukum hadis mursal ini termasuk pada hadis dhaif mardud. Karena ada syarat yang tidak terpenuhi dari syarat diterimanya hadis, yaitu sanad yang bersambung. Dan lantaran jenis dan sifat perawi yang digugurkan tidak jelas. Jadi kita tidak tahu apakah sahabat yang digugurkan ini adil atau tidak, itu kita tidak tahu. Namun pada hadis mursal sahabi tadi dikatakan bahwa hadis mursal sahabi ini bisa dianggap sahih karena pada dasarnya yang meriwayatkan itu juga adalah sahabat, dan yang digugurkan juga sahabat, dan dikenal para sahabat itu seluruhnya adil. Oke. Kemudian dalam hadis mursal ini juga terdapat perdebatan hukum atau perdebatan penggunaannya untuk berhujjah. Nah, jadi ada beberapa pendapat dari ulama hadis tentang hukum hadis mursal ini. Yang pertama mengatakan bahwa hadis mursal ini dhaif mardud seperti tadi, jadi tidak bisa digunakan, ini dhaif dan mardud, ditolak. Kemudian ada yang mengatakan juga boleh berhujjah dengannya, jadi kita boleh menggunakan hadis ini. Dan yang ketiga yaitu boleh berhujjah tapi dengan syarat-syarat tertentu. Oke, itu tadi adalah pembahasan kita tentang hadis mursal. Kurang lebihnya Pak Dul mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.